Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama saya, Vena Kintan, pemirsa, bersama dengan kedua narasumber saya. Saya mau kembali ke Bang Saur. Ini pertanyaan menggantung tadi nih Bang. Apakah ini masuk ke dalam pelanggaran serius mengingat adanya dugaan pertemuan antara SEL dan juga Firly Bahuri? Bagina, soal itu kan sudah pasti. Tetapi kita juga jangan lupa karena ini kasus pemerasan, juga diduga pimpinan dari KPK juga menerima uang. Nah, oleh karena itu saya malah mendorong segera ditetapkan siapa tersangkanya, tetapi sekaligus juga apa yang dilakukan kerja-kerja daripada KPK juga segera umumkan segera tersangkanya kepada publik, lakukan segera tindakan sehingga kasus ini kemudian lebih tajam, tidak ditafsirkan kemana-mana, Bagina. Itu menurut saya. Jadi memang dari Bang Saur ini mendorong pihak kepolisian untuk segera menetapkan tersangka. Iya, supaya nonaktif, karena di pasal 32 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, seseorang yang telah ditetapkan atau pimpinan yang telah menjadi tersangka otomatis dia nonaktif, sehingga tidak terjadi konflik of interest kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK di Kementerian Pertanian atau Yassin Limpo dan kawan-kawan, gitu loh Mbak Gina. Dari Bang Saur bilang harus segera ada tersangka yang segera ditetapkan ini, Pak Arianto, Anda melihatnya seperti apa? Ya kalau saya sih istilahnya ya, intinya sama dengan itu. Kecepatan penanganan kasus ini, tapi juga kecermatan. Nah, penanganan ini kan kemudian jadi penyidikan. Kalau sudah namanya penyidikan, itu otomatis sudah pasti ada siapa tersangkanya, untuk dicari siapa tersangkanya, dan peristiwa itu yang terjadi bagaimana, kemudian nanti untuk dikemas menjadi di persidangan. Kan, gitu. Nah, makanya itu kalau untuk proses KPK yang diduga ikut pemerasan ini, maka kewajiban Polda Metro adalah mempercepat kasus ini, memberikan klarifikasi ya. Kalau mereka sudah menemukan penyidikan, maka cepat-cepat penyidikan itu diselesaikan dengan bukti yang kuat semua dan dibuktikan di pengadilan nanti. Apakah ini memenuhi syarat nggak untuk di persidangan? Kalau tidak ya dihentikan kan gitu. Nah, tapi dengan adanya proses ini, karena ketua KPK ini kan dituduh ikut melakukan pemerasan, bukan KPK-nya kan. Sedangkan yang menangani kasus korupsi ini adalah KPK, lembaga KPK. Jadi apakah Pak Ketua KPK mau prosesnya bagaimana, tidak akan mempengaruhi proses daripada KPK untuk menegakkan hukum di bidang korupsi yang melibatkan pejabat tinggi juga gitu. Jadi itulah saya kira ini wujud daripada transparansi yang berkeadilan, sesuai dengan presisi ya. Tanda tanya juga Pak di masyarakat. Ini kan Menko Polhukam Mahfud MD sudah mengatakan bahwa sebetulnya SEL ini sudah sebagai tersangka. Tapi muncullah adalah kasus dugaan pemerasan ini yang kemudian rasa-rasanya jadi kok sudah ada penggeledahan tapi belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Jadi timbal balik ya. Tadinya KPK tidak menentukan menteri sebagai tersangka, padahal sudah melakukan penggeledahan. Sekarang balik ini jadi malah ketuanya dijadikan tersangka seakan-akan gitu. Jadi saya tambahkan informasi Mbak Vena, sesungguhnya Menko Polhukam itu merefer kepada surat yang ditujukan oleh pimpinan KPK ke Presiden tanggal 26 memberitahukan bahwa saudara Yassin Limpo telah menjadi tersangka. Jadi dasar itu sebagai Menko kemudian memberitahukan kepada publik, di mana memang KPK sudah mengatakan ada beberapa tersangka, tetapi sampai sekarang belum diumumkan. Jadi dasar itu adalah memang tupoksi daripada Menko Polhukam merefer surat yang ditandatangani oleh saudara Guprom tanggal 26 September, kemudian menginformasikan kepada Presiden bahwa saudara Yassin Limpo telah menjadi tersangka gitu loh. Pertanyaannya kenapa belum diumumkan oleh KPK? Nah itu dia, itu sebabnya kita berharap kenapa cepat. Jangan-jangan sampai Firly membuat atau saya pimpinan KPK membuat ini bergaining sehingga seperti terjadi potensi pembicaraan dokumen yang telah ditetapkan oleh Polda Metro masuk tahapan penyidikan. Sampai detik pembicaraan kita ini belum diumumkan tersangka. Padahal yang dilaporkan pada saat itu saudara Firly Bahuri. Makanya seperti dibilang oleh Mas Arianto sama dengan saya, bagaimana kecepatan dan ketepatan sehingga seakan-akan saudara Firly Bahuri yang telah dulu kasus kebocoran dokumen nggak ada lanjutan teman-teman di Polda Metro. Jadi kita dorong betul, apalagi ini menyangkut satu korupsi yang sangat luar biasa, 30 miliar
yang ditemukan di geledah ada 10 senjata ilegal dugaan. Ini juga harus dituntaskan. Jadi semua berjalan inline. Soal korupsinya, soal pemerasan, pemilikan senjata, karena ini mengerikan. Di depan rumah menteri ada dugaan 10 senjata. Ini senjata untuk apa? Apakah untuk menutupi korupsinya? Atau mengancam yang lain gitu loh Mbak Nena. Itu kan tadi kita bicara mendorong pihak kepolisian untuk segera menetapkan tersangka. Tapi kita bicara dari sisi KPK mungkin Bang. Dari sisi KPK dalam hal adanya dugaan pelanggaran etik terhadap Firly Bahuri, kemudian dalam pengungkapan kasus adanya yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo, ini gimana nih Bang? Ya, itu yang kita mengatakan. Ini kan sudah terang benderang. Jadi kalau kita lihat kan Saudara Yassin Limpo sudah 3 kali dia diperiksa. Supirnya sudah diperiksa. Ajudannya sudah diperiksa soal pemerasan. Nah berarti kemungkinan inilah yang berkaitan. Orang-orang inilah yang berkaitan soal dugaan dia diperas. Tentu bicara soal pemerasan adalah kita sudah dengar bahwa yang diminta adalah uang. Nah oleh karena itu kita jangan terjebak hanya ada gambar foto mau tahun berapa. Saya kira itu salah satu petunjuk saja. Makanya Polda Metro Jaya kemudian mengumumkan telah penyidikan. Tapi kita dorong betul. Sudah beberapa kali terjadi laporan kepada pimpinan KPK, khususnya Saudara Firly Bahuri, kasusnya mandek gitu loh. Sehingga publik kemudian bertanya-tanya. Jangan sampai ini dianggap sebagai barter, di sini tidak dilanjutkan, di sana tidak dilanjutkan, seperti yaitu pembicaraan dokumen di ESDM Mbak Sena. Saya terakhir mungkin mau ke Pak Arianto. Pak, lagi-lagi Pak Kapolri kan juga meminta bahwa kasus ini untuk bisa diusut dengan hati-hati dan juga cermat. Tapi sudah naik ke tahap penyidikan. Apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa seperti Bang Saur bilang, menyelesaikan masalah ini, mengungkap kasus ini dengan cepat dan juga tepat? Mas, yang harus gitu ya, penyidikan yang dilakukan oleh Polri, Polda Metro ternyata ini meskipun cepat, tetapi harus menggunakan teknik investigasi yang saintifik, artinya yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam sampai ke pembuktian nanti. Jadi bukan hanya berdasarkan dugaan, kemudian langsung di BAP udah enggak. Semua harus diuji. Setiap hari misalkan ada foto-foto tadi, cek dulu nih fotonya kapan kejadiannya, kemudian apakah itu rekayasa atau bukan. Kemudian itu mengenai datang misalnya ke sana Pak, misalnya ini ya, saya diperintahkan Bapak ini dan sebagainya, pasti nanti akan ditelusuri sampai detik demi detik itu ya prosesnya itu, dan itu dituangkan di dalam berkas gitu, sehingga itu memenuhi syarat untuk menjadikan pembuktian. Dan itu juga untuk memenuhi syarat apabila ternyata nanti tidak cukup bukti bahwa ini melanggar pidana yang didugakan memeras itu tadi, tetapi polisi harus transparan kan gitu kan, bertanggung jawab apabila itu nanti dihentikan atau itu nanti dikirimkan ke kejaksaan. Jadi intinya gitulah. Tapi intinya semua ini adalah kita dalam proses untuk bersih-bersih negara ini ya gitu. Dari kasus korupsi, yaitu dari pejabat-pejabat yang kurang bersih. Nah ini saatnya kita untuk bersih-bersih betul-betul. Mana yang sebetulnya salah, ya itu harus diperbaiki. Mana yang kotor harus dibersihkan. Harus transparan. Terima kasih banyak Pak Arianto. Terima kasih banyak Bang Saur. Itu dia diskusi menarik kita bersama dengan kedua narasumber mengenai adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK ya, terhadap Syahrul Yassin Limpo. Sementara saya kembalikan dulu kepada Arif Fadil dan juga Kamarati di studio.